bukan. Ya. Tapi nama itu nama Bapa. Kalau saya buka di live saya adalah Yeshua, atau karena saya dengar Yeshua lah nama yang lebih mendekat dengan original teksnya ya. Yeshua nama Elohim kita di dalam Kristus. Jadi Bang Nias, jangan lupa ketika menyebut nama Yesus, yaitu Yesus Kristus ya. Karena di Israel itu banyak nama Yesus juga. Ada Yesus Barsabas, Yesus Barnabas. Jadi jangan salah. Ketika menyebut nama Yesus itu Yesus Kristus. Karena hanya Kristus itu yang disematkan kepada Yesus. Betul. Ya. Betul. Tapi kita jangan salah sangka, menyangka bahwa sang anak itu sang Bapa. Nggak bisa. Karena anak tetap anak, dan Bapa lah yang tetap Bapa. Ya. Namun karena Yesus itu adalah nama kemanusiaan yang diberikan, itu nama ketika reinkarnasi ya, menjadi manusia ya. Karena Yesus itu keilahiannya, dia adalah Sang Firman. Jadi Yesusnya Bang Kingdom jadi manusia, berarti bukan Tuhan lagi dong, udah jadi manusia. Ya, Tuhan itu kan gelar. Manusia itu gelarnya atau diri Tuhan itu gelar. Berarti manusia bergelar Tuhan. Berarti manusia bergelar Tuhan. Manusia bergelar Tuhan. Ya, berarti manusia bergelar Tuhan ya. Ya. Berarti Tuhan Abang manusia lah. Iya, dia datang sebagai manusia. Harus mengakui itu. Tuhanmu berarti kau penyembah manusia lah, Barat. Pas itu. Baik, kita baca dalilnya ya. Kita baca dalilnya. Ya. 1 Yohanes, kita baca dalilnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, yang datang sebagai manusia tuh. Iya, sebab banyak penyesat telah muncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Nanti tanya sama saya saja, soalnya Bibel itu sudah di kepala. Nah itu. Jadi kalau tidak mengakui Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia, dia adalah antikristus, itu antikris. Ya, jadi makanya kau jadi Tuhanmu manusia kan? Kata sebagai, tahu nggak kau arti kata sebagai? Kalau dia manusia ngapain dibilang sebagai? Tahu nggak kau arti kata sebagai? Dia datang sebagai manusia. Ya, ngapain dia disebut sebagai kalau dia manusia? Manusia aja. Kenapa disebut sebagai? Kenapa pakai kata sebagai? Lah, coba jelaskan. Dia kan Tuhan, tetapi datang sebagai manusia. Kalau dia manusia, kenapa disebut kata sebagai? Ya, jadi dia datang dalam natur manusia. Si Loding ini, Bang Loding, perlu disebut sebagai manusia. Dengar dulu. Si Bang Loding ini nggak disebut sebagai manusia. Kalau dia datang manusia, buat apa ada kata sebagai ya? Betul juga. Kenapa harus ada kata sebagai? Nah, coba Pak Kingdom silakan. Lah, dia kan naturnya Apakah Bang Loding ini kau bilang sebagai manusia? Bang Loding sebagai manusia kan dia? Sebentar Bang. Dia kan natur ilahinya adalah Sang Firman. Makanya dia Sang Firman ini yang berbicara tentang logos atau hologosnya Tuhan, mengganti naturnya menjadi manusia. Makanya dia datang sebagai manusia. Nggak ngerti juga kalau pakai kata sebagai berarti dia bukan manusia. Makanya di terjemahan lain dikatakan di dalam daging. Nah, di dalam daging. Oke, coba tadi Bang Loding baca ulang ayatnya. Bukan ayatnya yang salah, otakmu yang salah. Otakmu yang salah. Oke, kita kembali ke kita kembali ke Alkitab aja. Bang Loding baca ulang sekali. Bang Loding baca ulang. Oke. Ya, dibacakan lagi. Ayat tidak salah, yang salah otaknya Pak Kingdom, kata Bang Nabi. Ya, oke, dibacakan lagi. Oke, saya baca ulang, baik. Ya. Oke. Sebab banyak penyesat yang telah bermuncul, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Ada kata sebagai di situ, silakan. Oke, yang mengatakan sebagai itu saya atau Alkitab? Udah dijawab dari tadi. Mengarang
saya menambahkan kata sebagai atau Alkitab yang menulis? Makanya banyak kau makan Jangan daging tuna makanya. dulu sedikit. Jangan makanya. Kata Coba tolong sebagai. jelaskan. Yang mengatakan di situ sebagai itu tambahan saya atau Alkitab yang mengatakan? Siapa yang bilang tambahan? Bukan aku bilang tadi ayat nggak salah, yang salah itu di kepalamu. Oke, salah di kepalaku itu apa? Ketika saya mengatakan bahwa dia datang sebagai manusia. Kau menyimpulkan dia manusia, padahal sebagai kau kesimpulanmu manusia. Sebagai manusia. Kalau sebagai manusia artinya apa? gimana? Kak, sebagai manusia Apa sih? artinya apa? Iya, Berarti dia tolong, bukan tolong. manusia. Iya, tolong dijelaskan. Sebagai manusia artinya apa? Ya kau yang menjabar sebagai manusia, artinya dia bukan manusia. Makanya aku tanya, apakah bang? Sebentar dulu, kau mau Abang dijelaskan? mengatakan sebagai manusia bukan berarti dia manusia ya. Dia bukan manusia ya. Iya, bukan manusia ya. Kalau manusia nggak perlu pakai kata sebagai, sedangkan Bang Kingdom tadi udah ngerti. Kau nggak ngerti-ngerti. Oke, baik. Yesus Bang datang. apa? Bang Iya. Bang Hos. Yesus datang dalam rupa apa? Dalam rupa apa dia? Morpeteo rupanya sendiri, Filipi 2 ayat 6. Morpeteo rupanya sendiri. baik. Rupanya sendiri, yang terlihat rupanya sendiri itu seperti apa dia? Dalam rupa apa? Sendiri rupa apa? Bentar. Seperti manusia, tapi dia kan bukan manusia. Seperti manusia. Seperti. Tahu nggak kata seperti? Ah, Kalau dikatakan seperti maaf manusia. ya Bang Loding, kalau maaf ya Bang apa Kingdom, kalau dikatakan abang seperti monyet, apakah abang monyet? Coba aku tanya. Coba jawab. Ketika dikatakan Bang Kingdom seperti monyet, apakah abang monyet? Jawab. Oke, kalau saya datang dalam rupa monyet ya saya monyet. Tetapi kalau mau ditanyakan kamu seperti monyet, berarti di situ dua pribadi yang berbeda. Itu namanya kemiripan, Bang. Kata Kok seperti itu kemiripan. kemiripan? Ketika abang menyebut kata monyet dan saya seperti monyet, arti memang Oke, karena aku- saya manusia. Oke. Lalu abang Berarti mencomot kamu monyet. yang manusia, Itu sudah sudah. dua, ada dua oknum di situ, ada dua benda di situ. Saya sebagai manusia dan ada monyet. Tetapi ketika Yesus, dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Artinya pribadinya dia itu adalah seperti manusia itu. Dia manusia. Bukan ada pribadi yang lain. Gimana kata sebagai? Anda tidak Bagaimana memahami yang kau mengatakan sebagai Oke. bisa kau simpulkan manusia? Lucu kau. Oke, baik, saya tanya Anda. Kata Tuhan yang Kalau kau disematkan dikatakan kepada sebagai Yesus. presiden, sebentar dulu. Sebentar. Kalau kau di dalam sebentar, kalau abang contohnya main drama, abang sebagai presiden, apakah abang presiden asli? Kan enggak. Lah, gini abang. Kalau di dalam drama itu saya sebagai presiden, artinya saya bergelar presiden di dalam drama itu. Terus masalahnya Tapi dia apa? abang kan bukan presiden sebenarnya kan? Nah, kenapa Anda Malah menganalogikan supaya kan presiden di kalau- dalam drama? Artinya saya menjadi presiden di dalam drama itu. Nah, demikian pula Yesus. Ketika Yesus itu datang sebagai manusia di dunia ini, ya dia menjadi manusia di dunia itu. Lalu masalahnya dia apa? Udah begini aja Bang Nabi dan Pak Gento. Nggak nyampe kau bang, nggak nyampe Nah, betul. Bang punya begini aja, otak Pak. yang nggak nyampe. Iya nggak nyampe kau. Sedangkan Artinya Loding udah selama nyampe. dia berada di dalam dunia ini, dia terlahir sebagai manusia. Selama di dunia ini, dia kan sebagai dia menjadi manusia. Nggak nyampe kau. Bang. Nggak nyampe. Jangan kau paksa, nggak nyampe kau. Abang yang otaknya nggak nyampe, kau bilang saya nggak nyampe. Nah, kan abang Kalau berkata, dikatakan, Bang Nabi, dengarkan, sebentar, Pak. dengarkan. Sebentar. Makanya belajar lah, Bang. Belajar. Iya, Bang Nabi sebentar. Anda menganalogikan ketika saya di dalam drama, saya itu sebagai presiden. Artinya selama Ya. drama itu berjalan, Apakah kau saya presiden asli? Apakah kau presiden asli? lah, abang, kan Kan di abang situ sebagai peranan kau di situ. Nah, Bukan kau kan presiden abang asli. menganalogikan presiden di dalam drama, ya, iya kan? Artinya Iya, selama di makanya drama kau itu di dalam saya menjadi drama presiden di presiden. sana, iya kan? Nah, kalau Yesus dia dikatakan oleh malaikat, ya, dia adalah Tuhan, berarti dia memang Tuhan sudah dari sononya. Mau di dalam rupa apapun dia, gelarnya dia adalah Tuhan.
Jadi walaupun dia datang di dalam rupa monyet, rupa gorila, rupa orang utan, dia tetap bergelar Tuhan. Oke. Tidak akan berpengaruh. Gantian. Kita gantian ya menjelaskan ya. Silakan Bang Ia, silakan. Ya. Nanti kita jelaskanlah sesuai pemahaman kita lah tentang Yesus ya. Demikian juga saya, baikpun juga Bang Loding menjelaskan tentang pemahamannya tentang Yesus juga ya. Tapi kalau saya bisa juga jelaskan bahwa ketika Kristus di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Dia yang mengutus Dia, dan mengatakan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku mengapa meninggalkan aku, kan begitu ya. Nah, di sana kita dirujukkan bahwa Kristus itu sebagai anak Tuhan yang Maha Tinggi yang telah menjalankan tugasnya dengan setia sampai mati, maka kita patut menghormatinya, gitu ya. Jangan kita mengejek-ngejek begitulah ya, bahwa Kristus itu memang patut untuk dipuji ya, ke atas kesetiaannya, dan oleh karenanya kita boleh diselamatkan gitu ya. Diselamatkan dari apa? Maksudnya adalah supaya kita tidak dibinasakan, manusia tidak dibinasakan oleh Tuhan karena perbuatan Kristus yang sangat baik begitu ya. Nah, makanya berkata, aku dikasihi oleh Bapakku, aku dikasihi oleh Bapakku karena aku menyerahkan nyawaku, gitu kan? Karena aku memberikan nyawaku, gitu. Makanya untuk itu aku sangat dikasihi oleh Bapakku, begitu ya. Nah, jadi sosok-sosok ini nggak mungkin Kristus itu dalam perkataannya melakukan sesuatu perkataan-perkataan yang sedang seolah-olah itu hanya sebuah kata-kata yang bohong. Enggak, dia tidak sedang berkata-kata bohong, dia selalu berkata jujur. Apa yang kudengar dari Bapa, itulah yang kukatakan kepadamu. Makanya ia mengatakan, percayalah dan mintalah kepada Bapa dalam namaku. Dan itu apa yang dikatakan tidak dikatakan dari dirinya sendiri. Sebab apa yang didengar dari Bapa itu yang dikatakannya. Berarti kalau kita percaya akan perkataannya, artinya bukan kepada Dia kita percaya, tetapi kepada Bapa yang mengutus Dia. Kan Ia sudah mengatakan demikian. Apa katanya di Yohanes 12 ayat 44 itu mengatakan bahwa jika kamu percaya akan aku, engkau bukan percaya kepadaku. Ada penyangkalan dirinya di situ. Sebagai anak manusia, sebagai yang disebut anak, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Ada yang mengutus, ada yang diutus, gitu ya. Tapi oleh karena namanya, maka disitulah kita akan mengenal Sang Bapa yang benar, Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang benar di dalam namanya, begitu, dalam nama Yesus, gitu. Saya pemahamannya seperti itu. Walaupun kita berbeda-beda, tetap Alkitab selalu kita pelajari. Ada baiknya, baikpun dia sosok Kristus yang bukanlah dia sebagai Sang Bapa, tetap dihormati dia sebagai junjungan yang terbaik di antara para junjungan-junjungan yang lain-lain. Kristuslah yang terhebat, gitu. Iya, jadi Bang Nabi, gini ya Abang ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Nias. Kristus itu adalah pusat dari segala sesuatu. Ya. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah penguasa, Dia adalah pemilik. Jadi mau pemahaman seperti apapun Kristen, tetapi kalau dasarnya itu adalah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi jangan nggak percaya Yesus Tuhan. Gimana sih Abang ini? Si Hia bilang Yesus pakai nama Tuhan, bukan Tuhan. Dari tadi dijelaskan. Gimana ya? Coba tanya lagi, si Hia mengatakan Yesus pakai nama Tuhan, bukan Tuhan Yesus. Yesus itu adalah utusan Bapaknya.
Bapaknya Iya, yang betul. Tuhan. Itu Iya menurut betul, si itu Hia. pemahaman Hia Pak Kingdom. Itu pemahaman Hia. Oke, Jadi baik. Kristus dan Yesus itu beda. Yesus itu nama Tuhan, Kristus itu orangnya. Sementara pemahaman Pak Kingdom, Kristus itu kan gelar yang diurapi Tuhan. Kalau Pak Hia, Kristus itu orang, Yesus itu nama Tuhan. Begitu. Anda bilang itu. sepakat, pasti Anda tolak. Saja. Coba tanya sama Hia, orangnya masih hidup nih. Iya, ya. Berarti Bang. Iya. Oke, saya pastikan lagi. Bang Nias, berarti Bang Nias tidak percaya bahwa Yesus, pribadi Yesus itu sendiri adalah Tuhan? Pribadi Kristus itu adalah bukan Tuhan. Ya. Pemahaman saya, tapi namanya ia mengatakan bahwa namaku, nama Bapakku. Ya, dia kan berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Nama Bapa yang mana? Bahwa nama yang diberikan kepada dia sebagaimana Kristus berdoa kepada Tuhan di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, dia berdoa di situ. Bang Dan Nabi. mengatakan bahwa nama Tuh saya jelaskan biar tidak gagal Pak. Bahwa nama yang diberikan kepada dia adalah nama Bapaknya. Kan itu. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Itu tertuju nama itu yang diberikan kepada Kristus itu, Yesus itu, nama Tuhan. Untuk kemuliaan Bapa, Sang Tuhan di dalam anak. Jadi Sang anak bukanlah Tuhan menurut saya. Wah, udah jelas kan? Sang anak bukan Tuhan. Ya, baik. Saya baru paham. Ini agak lain ini. Ini agak lain ini. Ya? Iya. Ini agak lain ini. Jadi Bang Nias ini ternyata dia tidak mempercayai bahwa pribadi Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Dia tidak mempercayai itu. Oh, oke. Ini pengajaran baru ini. Makanya dia tadi katakan bahwa ini denomnya dia nggak tahu denom apa nih. Belum ada denom, belum. Tapi begini Pak. Iya. Coba dulu dibaca Yohanes 16 ayat 23-24. Di situ dia menyuruh kita supaya berseru kepada Sang Bapa, Sang Tuhan dalam namanya. Kenapa dia menyuruh kita berseru kepada Bapa dalam namanya? Karena ia mengatakan tadi, aku datang dalam nama Bapakku. Oke, baik. Yesuslah nama yang diberikan kepada dia, supaya maksudnya di situ, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi Oke, kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan satu pribadi, tetapi satu nama Oke, baik, yang Abang. harus ditinggikan. Jadi ini berbicara tentang nama aja ini, Bang, ya. Oke, Betul. saya mau tanya sama Abang. Siapa itu yang awal dan yang akhir? Pak Kingdom Yang bilang awal sambil dan tetep layar akhir tertuju sambil love kepada orange Tuhan. Pak Kingdom. Itu tertuju kepada kemuliaan Promosi Tuhan dulu. itu, Pak. Sebentar. Siapa itu yang awal dan yang akhir? Sang Tuhan, Pak. Tuhan, Pak. Oke, Sang Tuhan Itu ya. tertuju. Baik. Maksudnya begini, Pak. Ya. Sepakat, sebentar. Sepakat. Sang Tuhan ya. Yang awal dan yang akhir adalah Sang Tuhan. Betul? Ya. Oke. Yesus berkata di dalam Bang Kingdom, host bilang iklan dulu sebentar, iklan. Tip Love layar Orange, dulu Love bilang. Orange, Tip iklan layar lagi. silakan. saya bantu host. Oke, netizen yang terhormat dan yang terkasih, 6.500K. Tolong tip layar, love orange, ikan paus, donat, tolong dikasih dulu supaya akunnya kuat, diskusinya lancar. Gitu. Sehingga narasumber yang ada semakin happy. Oke, God bless. Mantap, lanjut silakan fokus tadi ke nama Tuhan. Aku yang awal, aku yang akhir, silakan. Mantap, Baik. luar biasa ini dapat poinnya, saya catat ini, silakan. Jadi Bang Nias juga sudah mengakui bahwa yang namanya yang awal dan yang akhir itu adalah Sang Tuhan. Betul Bang Nias? Iya, yang awal dan akhir itu tertuju kepada Tuhan. Oke. Kata Yesus di dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang awal dan yang akhir.
Berarti seperti klaim abang bahwa yang awal dan yang akhir itu Tuhan, berarti Yesus itu adalah Tuhan. Saya tanya lagi, yang mengutus malaikat itu siapa? Tuhan Yesus yang mengutus. Kenapa abang bilang Tuhan? Tuhan Yesus. Abang sendiri sudah menyebut Tuhan Yesus yang mengutus. Tadi saya Artinya begini, Yesus Pak. itu Tuhan enggak? Oke, saya katakan bahwa sosok yang menerima nama Yesus itu dia anak Mesias, ya. Tetapi nama Yesus tertuju kepada Sang Bapa karena dia berkata tadi bahwa nama yang diberikan kepada anak itu yaitu Yesus, nama Tuhan, nama Bapanya. Bukan pribadinya. Jadi Bukan pribadinya. nama Yesus. Ya sebentar bang. Nama Yesus itu merujuk kepada Bapa. Benar, merujuk kepada Sang Bapa. Oke, merujuk kepada Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu? Yesus itu nama Bapa yang dipanggil di dalam anak, di dalam anak. Sang anak itu sang Kristus. Ya sebenarnya kan mirip-mirip sama Bang Nabi ini. Karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bilang mirip, beda. Beda. Gini Bang Nabi, kenapa dia nggak langsung mengakui aja bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Makanya Oke, aku bilang begini. tadi gini Bang Kingdom. Makanya dari tadi aku bilang sama Bang Kingdom, beberapa putaran baru Bang Kingdom nyambung. Makanya aku bilang, dia mengatakan begini, Bang Kingdom biasa kan copet uang. Kalau ini copet nama. Gitu. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Oke, dicopet. begini. Disimak dulu. Saya jelaskan ya. Begini, apakah Roh Kudus yang diutus itu dia datang dalam nama Yesus juga atau tidak? Roh Kudus, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ada dua yang diutus, Sang Anak dan Roh Kudus, sama-sama membawa nama Yesus. Gimana menurut kita itu? Penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan dalam namaku. Jadi ada dua yang diutus, dua-duanya diutus dalam nama Yesus. Dan itu semua nama Tuhan. Ya. Jadi siapakah Yesus sesungguhnya? Sang Bapa di dalam anak. Gitu. Jadi sang anak bukan sang Bapa, tetapi nama Bapa dipanggil di dalam anak. Makanya Kristus mengatakan aku dan Bapa satu, bukan satu pribadi tetapi satu nama mereka. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan Bapa saja. Satu nama bukan satu hakikat, berarti salah Pak Kingdom tadi. Ini ada- Bang nggak ada Nias ini satu juga hakikat, abu-abu satu nih, nggak nama. jelas ini Bang Nias. Harus punya stand yang kuat. Jangan abu-abu kayak begini. Seperti ayat Alkitab. Begini, Pak. Begini, Pak Lindong, ya, begini. Kristus itu berdoa, Pak, kepada Bapa dan mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapanya. Kan itu udah jelas itu. Yohanes 17 ayat 11 12. Bukan nama pribadinya, makanya ia berkata, "Jika orang lain datang kepadamu atas namanya sendiri, engkau menerima dia, tetapi aku datang kepadamu atas nama Bapakku." Jadi di Kristus itu datang atas nama Tuhan, Yesus gitu. Gitu. Ya. Oh, berarti Jadi Yesus ini bukan Tuhan, tapi dia datang dalam Kristus ini bukan Tuhan, tetapi dia datang dalam nama Tuhan, benar kan? Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, itu. Itu Bang Itu Pak Kingdom. Silakan, Pak. Makanya di Yohanes 16, 23, 24 disuruhnya lah murid-muridnya supaya percaya akan namanya. Minta apa saja kepada Oh, Bapa. ada dalilnya. Ada Dalilnya ada. Oh, Apa saja ada yang kamu- dalil. Yohanes 16. Ada dalilnya, Pak. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, bukan kepada aku katanya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam nama, oh iya. Dalam namaku, dalam nama Yesus kan. Artinya Iya, yang betul. punya otoritas itu adalah Yesus itu sendiri, betul? Ya, tapi bukan pribadi yang menerima nama, tapi pribadi Yesus Iya, bukan itu pribadi. tertuju kepada yang Elohim. Kemuliaan Bapa Oke, di dalam begini anak. Hia. Oke, begini Hia. Sekarang begini Hia. Kusuruhlah orang, gue bilang sama orang kan, minta sama si Hia 1 miliar. Bilang saja nama Nabi 28. Menurutmu siapa yang lebih hebat, aku atau kau?
Loh, tapi nama yang diberikan kepada Sebentar Kristus itu dulu, nama sebentar dulu. begini, Gini, salah, gini. salah. Bang Nabi Sebentar salah dulu lah. karena nama Bang Nabi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Diberikan sebentar, Tuhan nama itu. dengar dulu. Gini, sebentar. Aku kan kepala preman ini. Ku bilang, Bang, bilang minta sama si Hia dulu 1 M. Kalau nggak dikasih nanti suruh aku ditelepon. Menurutmu siapa yang lebih hebat, aku atau kau? Loh, kan nama itu nama Jawab Bapak tadi aja. dia bilang. Menurutmu Begini Bang siapa Nabi. yang lebih hebat, aku atau kau? Bang Nabi, kan dia mengatakan tadi Bang Nabi bahwa macet. Bang Nabi, Jawab aja dulu. dengar dulu, bahwa dia mengatakan tadi bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yesus itu nama sekarang Tuhan yang begini. diberikan dipanggil Iya, adalah dalam anak. ya makanya dengarkan. Aku kan anak, oke? Ku bilang, Ya. mintalah dalam namaku sama si Hia 1 M. Kalau nggak dikasihnya 1 M, suruh aku ditelepon. Ini detik juga. Menurutmu aku lebih hebat dari kau atau siapa? Enggak seperti itu. Begini. Enggak seperti Begini itu. contohnya, Gimana sih? begini Kan contohnya. dalam Begini. namaku diminta. Berarti aku yang hebat. Begini, Berarti Bang. anak lebih hebat dari bapak. Berarti anak lebih hebat dari bapak. Karena anak itu mengatakan minta dalam namaku. Apa saja. Begini, saya jelaskan Bang Nabi. Contohnya seperti ini. Seandainya pun maaf cakapnya apapun diminta sama kau dalam namaku harus dikasih. Harus kau kasih. Begini Bang Nabi ya. Aku misalnya Artinya aku lebih hebat dari kau, Macet. Macet kan? Begini Bang Nabi. Aku mengutus Bang Nabi Macet. kuutus Bang Nabi atas nama Hia. Begini Bang Nabi. Aku mengutus Bang Nabi atas nama Hia. Aku berikan sama Abang Nabi menjadi panggilan Abang Nabi itu Hia. Nah, siapakah yang dimuliakan ketika Hia dipanggil? Saya dong yang dipanggil. Minta, kan ini tadi kau bilang, Yesus kan berkata begini, mintalah apa saja dalam namaku, kata Yesus. Nah, Nama ketika ini- aku mengatakan mintalah dalam namaku, telepon si Hia itu, bilang sama si Hia, dikasih 1 M. Dalam nama Nabi 28. Iya, Bang. Nabi Bisa hadir di 28 sini. Tapi Lebih nama itu nama Bapak Bang Nabi, bukan nama Bang Nabi. Gimana sih? Iya, mau nama bapak kek, mau Iya, nggak sabar, nama sabar. bapak kek, pokoknya. Oke, sabar. Ah, Betul sekali. Ya, betul. Sabar ya, kita sambut dulu Pak Ranggo ini dari Kristen mana, Pak? Dari Protestan. Oke, dari Protestan. Ya, Pak Ranggo mungkin sudah nyimak dari tadi. Bang Napi boleh kita kasih sebentar beliau? Buat mungkin beliau sudah punya simpanan narasi atau gimana? Pak Ringo. silakan, Mas. Oh, Ringo. Iya, Ringo. Iya, Iya, oke. benar, Ringo. Pak Ringo, bagaimana tanggapan Pak Ringo, Pak? Mengenai apa Bangku tentang apakah Yesus Tuhan atau sekedar nabi seperti itu? Ya Allah, Bapak mute dulu, Pak. Lanjut yang tadi dulu, Bapak mute dulu. Saya pikir Bapak sudah nyimak dari tadi, ternyata belum. Iya. Lanjut, selesaikan Tema dulu. maaf ya. Tema yang seperti biasanya kan apakah Yesus itu Tuhan atau hanya sekedar nabi? Kan seperti itu biasanya Om. Bukan, ini lagi Bukan. bahas. Ini Bapak Kingdom ini adalah seorang pendeta yang meyakini Ya. Tritunggal, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bang Sama Napi dengan juga saya. seorang Kristen garis lurus yang mengakui sama. bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, Ya, ya. kalau Pahia ini adalah seorang Kristen garis ketat, dia juga mengakui Yesus adalah ciptaan pribadinya Kristus. Dia memakai nama Tuhan Yesus. Tetapi Begitu. bukan Bagaimana Tuhan itu tanggapan sendiri Anda? ya. Jadi Bang Nias Saya percaya bahwa mengenai Yesus apakah- itu hanya numpang Boleh saya nama bicara saja. Sabar dulu Bang Kingdom, kita biarkan dia dulu. Sabar dulu Bang Kingdom, silakan Ringo. Iya, pada umumnya kan sering jadi perdebatan apakah Yesus itu Tuhan atau hanya sekedar nabi seperti itu. Ini mengenai apa yang telah saya pelajari selama ini, selama saya memahami sebagai seorang Kristen Protestan, saya mempunyai kesimpulan seperti ini. Yesus adalah Allah itu sendiri yang pernah memberi teladan sebagai hamba atau sebagai nabi. Nah, dalam konsep kenabian adalah dia mohon ampun, dia berdoa dan dia makan dan minum. Tapi dalam konsep ketuhanan dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, pada poinnya seperti itu dulu Omku. Nah, mengenai Suara, volume.
Halo, bisa didengar dengan jelas? Oke, mantap, mantap, mantap. Silakan lanjut. Ya, seperti yang diulas tadi depan, pada kesempatan kali ini kan yang sering kita bahas adalah apakah Yesus itu Tuhan atau dia hanya sekedar nabi, kan seperti itu umumku ya. Nah, ini mengenai pendapat saya pribadi dan berdasarkan dari ayat juga tentunya, dan ini saya kutip dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 mengenai bahwa dan di situ dapat saya simpulkan bahwa Yesus adalah Allah yang pernah memberi teladan sebagai nabi. Dalam kenabian dia mohon ampun, dia berdoa, dia begini seperti umumnya hamba. Tapi dalam konsep ketuhanan, dia adalah yang maha kuasa itu sendiri. Untuk sementara ini dulu sih pendapat saya. Ya, bisa dilanjut ke abang-abangnya. Nah, Kalau ada Tuhan pertanyaan. abang ada berapa, tuh. Bang? Tuhan abang ada berapa? Kalau Tuhan saya itu satu dalam wujud, dalam zat kalau saya katakan. Zat atau wujud itu sendiri ada di dalam Yesus. Di mana Allah Bapa adalah roh. Dan Yesus adalah wujud dari roh dan firman Allah itu sendiri. Itu menurut pemahaman saya akan Yesus Kristus yang sekarang saya yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti itu. Oke, jadi Yesus nggak punya bapak ya, dia satu-satunya ya. Yesus Bapa dalam artian kata istilah. Sebagaimana Yesus mengatakan Bapa, itu juga bisa disamakan ketika kita menyamakan kita sebagai manusia. Dalam artian dia bilang Bapa, itu dapat kita pahami bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa dia itu Allah, seperti itu. Oh. Jadi bapak hanya istilah ya, bapak hanya istilah ya. Seperti itu. Bukan betul-betul Roh. punya bapak. Ini metafor, berarti Nah, metafor ini, ya, Pak. ini pemahaman bagus lagi. Bapak hanya istilah ya. Bapak hanya istilah ya. Bapa adalah roh Allah itu sendiri. Di mana Yesus berkata, roh Allah ada padaku, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat roh Allah. Nah, dalam 1 Ibrani ayat 3 dikatakan Yesus adalah wujud Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran tentunya zat. Wih, dalil semua, mantap. Mantap, Ya, dalil itu Abang. semuanya. Luar biasa ya. Dalam Bapak ini Al-Quran- Bapak Ringo juga luar biasa ya pemahamannya ya. Ya, Silakan Pak, lanjut. Siapa yang mau Kita tanggapi sama-sama silakan. belajar abangku. Nah, Ya, Iya, mantap, jadi Anda, silakan. jadi Yesus ini adalah Bapa yang terlihat, betul? ya sebagaimana apa kata dia di dalam kesimpulnya, dia duduk di atas tahta. Di Wahyu 21 ayat 7 dia berkata, aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anak-anakku. Itu suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Yesus itu adalah zat Allah itu sendiri, zat Allah yang terlihat di arasi. Dialah itu Allah SWT itu sendiri. Itu dalam pemahaman saya tentunya, dan itu masih bisa dialogkan seperti itu abangku. Jadi saya Abang ini menunggu Kristen atau bukan? Kenapa abang mengatakan seperti yang dikatakan Bang Loding? Abang Kristen atau bukan? Saya lahir dari keluarga Kristen dan kebetulan saya mendalami Islam ada lebih daripada 8 tahun seperti itu. Saya pernah masuk Islam dan saya keluar lagi dari Islam. Jadi sekarang abang Islam atau Anda Kristen? belajar Tadi Islam abang berapa tahun? Loding nanya. Sabar. 8 omku. Sabar, Anda belajar Ya. Islam berapa tahun? Saya lebih kurangnya 8. 8 tahun. Coba Anda baca 10 surat terakhir dulu. Dari 10 surat terakhir coba Anda baca. Assalamualaikum Itu saya lebih memberi Waalaikumsalam atasan- warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk itu saya lebih memberi atasan kepada artinya. Tapi kalau misalnya surat-surat pada dasarnya Ah? Anas, Anda belajar 8 tahun cuma belajar saya Al-Quran paham. punya terjemahan. ya, seperti itu kan emang itu udah dijelaskan dan emang sudah dipatenkan sama penerjemah. Tidak, Anda Jadi- coba Anda baca. Anda 8 tahun belajar Islam. Ya, seperti itu, Abang. Ya. Mana Ustadz? Mana Ustadz Yusuf PI? Naik Ustadz, kok terputus? Kalau misalnya Al-Anas itu saya masih paham lah. Sabar. Tunggu Ustadz saya naik, biar dia coba Anda kalau betul-betul Anda ini 8 tahun ya. Soalnya kalau anak saya itu umur 8 tahun sudah bisa baca surat-surat pendek. Anda ini 8 tahun belajar Islam sudah berbulu, masa tidak tahu biar cuma ayat pendek? Coba nanti Anas kita ini coba ya. silakan ya. Karena Kalau bisa karena Al-Fatihah. jangan sampai ada penipuan, karena Kristen ya katakan ya, kalau tidak katakan ya. Iya. Mana lagi Ustadz? Ganti akun nggak? Coba ayat-ayat pendek dulu. Ayat-ayat pendek coba Anda baca dulu. Coba. Al-Anas ya. Kul ha'udzu birabbinas malikin Al-Anas itu ayat apa? Al-Anas. Iya, Sejak betul. kapan dia ditulis Al-Anas itu?
Ya kalau misalnya ada salah sedikit saya akan seperti itu. Tapi kalau misalnya baca-bacaan itu saya hafal Om. Bukan salah sedikit, Anda itu salah semua. Hei, turun mah. Tidak fokus saja di Kristen, mau tipu-tipu di sini. Bang loading, bang loading. Masa Tadi kan Al-Anas? dia akan bilang ini. Dia memang Kristen, tetapi dia pernah belajar Islam, ya kan? Iya, belajar Islam. Kalau dia belajar terjemahan Al-Quran itu bukan belajar Islam, tetapi belajar terjemahan Al-Quran. Kalau dia belajar Islam berarti harus belajar Al-Quran yang asli. Al-Anas, mana ada Al-Anas? Coba lanjut, kita lanjut yang tadi lah. Oke lah. Itu ya urusannya dia ya. Iya, urusan dia sama saya. Ini kita lagi enak-enak, ini kita fokus seperti Pahia tadi itu saya sangat suka. Silakan loading memaparkan bagaimana kepercayaan loading kepada Yesus. Nah, baru Pak Kingdom bagaimana kepercayaan Pak Kingdom kepada Yesus. Baru Bang Napi bagaimana kepahamannya kepada Yesus. Biar netizen yang tap-tap layar ini juga bisa mendapatkan ilmu karena semua catat di bawah loh. Teman-teman kalian catat kan? Coba. Nah, nih. Catat. Begitu. Silakan coba dari Pak Kingdom dulu. Bagaimana tanggapi tadi Pak Hia tadi? Silakan Pak Kingdom. Ya, kalau saya, Yesus adalah Tuhan sesuai dengan yang pertama dikatakan oleh Elizabeth di Lukas 1 ayat 43. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Siapakah Sabar, aku? saya catat Bang. Kita kejujuran sini. Sabar, saya ini suka sekali. Saya ini paling suka. Saya catat. Bentar. Yesus adalah Tuhan Oke, Yesus adalah Tuhan. sesuai dengan yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 43. Di situ Oke, ada dalil ya? Ada dalil. Oke. Ya, Yesus adalah Tuhannya. Ya. Oke, berarti bukan manusia. Dia datang sebagai manusia, tetapi bergerak Ini Tuhan. bagaimana Bang Napi? Nah, ini yang jadi kan bingung, abang bertanya bingung pemahaman catatan saya ini. Ya ini kan berdasarkan pemahaman saya. Ya, kan? Oh iya, silakan. Dulu. Assalamualaikum Nanti Ustaz. baru ditanggapi, nggak masalah ya kan? Ya berkata lanjut Bang. Jaringan Ya. sulit tadi. Jadi makanya abang bertanya keimanan saya. Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan apa yang saya pahami. Sesuai dengan Lukas 1 ayat 43 dalilnya. Di situ Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan berkata, bernubuat, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Yang kedua, Lukas 2 ayat 11. Malaikat sudah berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, katamu akulah guru dan Tuhan. Dan tepat, katamu itu akulah guru dan Tuhan. Ya, itu aja dulu. Lanjut, Bang. Silakan Pak Hia, Ustadz silakan. Ada yang mau nanggapi gitu. Lanjut. Silakan Bang Napi atau Pak Hia mau tanggapi. Silakan. Jadi di situ dikatakan akulah guru dan Tuhan, bukan kamilah guru dan Tuhan kan, bukan kami kan, aku kan. Ya, abang paparkan saja. Jadi kenapa? Ya, abang paparkan saja. Dari mana datangnya tiga itu itu? apa? Kami, kalau kami lah guru dan Tuhan berarti memang tiga. Ini kan akulah guru dan Tuhan. Gimana itu? Jadi abang sudah jadi JO sekarang, udah jadi JO. Bang Kingdom. Di situ Yesus mengklaim dirinya karena kata murid-muridnya, engkaulah guru dan Tuhan. Makanya Yesus katakan, katamu tepat, akulah guru dan Tuhan. Nah, guru dan Tuhan di sini. Tuhan di sini itu merujuk kepada apa? Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya apa? Di situ kan kurios. Berbicara tentang kurios. Kurios itu apa? Kurios itu adalah penguasa atau pemilik. Kalau seperti pengakuannya Thomas, engkaulah Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, itu merujuk kepada kurios dan theos. Ya, makanya Bang berarti karena gini Bang, kalau Yesus bukan satu-satunya Tuhan,
Yesus ini sedang membegal nama, karena harusnya gini bilangnya, kamilah guru dan Tuhan, akulah Tuhan, ada lagi Bapakku. Ini kan dia bilang akulah guru dan Tuhan. Dia sudah mengklaim diri sendiri itu, makanya dia sendiri. Kan abang bilang ada bapaknya, harusnya kan harus dilibatkannya bapaknya itu. Nah, di mana di situ ada dikatakan kamilah guru dan Tuhan, atau akulah Tuhan satu, tapi masih ada Tuhan lain Bapakku. Mana ayatnya? Ada gitu enggak? Ada gitu enggak ayatnya? Aku memang Tuhan, tapi Bapak juga Tuhan. Ada gitu ayatnya? Coba. Ya, memahami. Aku memang konteks Tuhan. ya, Bang ya. Yesus berkata, aku memang Tuhan, tapi bukan hanya aku Tuhan, Bapakku juga Tuhan. Coba cari ayatnya. Klaim Coba dari cari murid-murid ya. Di situ klaim dari murid-murid kepada Yesus ya, engkaulah guru, engkaulah Tuhan. Makanya Yesus katakan, katamu tepat dan memang akulah guru dan Tuhan. Iya, berarti dia sendiri kan? Berarti nggak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya, berarti dia sudah termasuk arogan itu. Masa nggak diakui bapaknya? Harusnya kan dia bilang, aku memang Tuhan, tapi masih ada Bapakku Tuhan juga. Bukan hanya aku ya. Gitu. Betul nggak Pak Hos? Coba Pak Hos dulu menengahi Pak Hos. Betul nggak? Ya kan? Iya. Harusnya dia ngaku dong. Jangan salah kalian ya. Aku memang Tuhan, tapi Bapakku juga Tuhan. Seperti kata. Ya sudah, sekarang abang Iya, betul itu. pemahaman abang. Kan Bang Loding kan meminta kita untuk menjelaskan Yesus menurut kita itu siapa. Ini makanya aku bilang sama kau. Gimana Sekarang ini? abang paparkan apa menurut abang Yesus itu siapa Coba. bagi abang? Ya, kalau menurut saya, ya Yesus sudah mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 8, akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17-18. Dari awal sampai akhir hanya Yesus. Mau kau hapus ayat itu? Gimana sih? Ya, memang Dari betul, awal itu sampai akhir Yesus. Jadi kenapa kalian bilang ada bapaknya? Artinya Yesus Berarti Kalau konsisten. ada bapak- Berarti Bang Napi ini konsisten, Pak Kingdom. Bang Artinya Napi Yesus ini itu konsisten Tuhan, dari kan? awal Tuhan sampai akhir Tuhan. Begitu. Kalau Iya. Pak Kingdom ini berubah-ubah di tengah perjalanan. Kalau Bang Hia ini dia konsisten tapi hanya keliru di nama. Silakan, lanjut. Ini, Bang Loding, ketika kita berbicara tentang Yesus ini, jangan kita lupakan dua hal. Ya, yang pertama, ya, kemanusiaannya, dan yang kedua, keilahiannya. Oke? Bicara tentang kemanusiaannya, ia datang sebagai manusia, makanya segala proses kemanusiaannya dia harus lewati, ya, dilahirkan, dia lapar, dia BAB, dia kencing, dia capek, dia haus. Proses kemanusiaan itu dia alami. Sementara berbicara tentang keilahiannya sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Berarti Yesus Abang juga bisa sange lah kalau dia bisa BAB segala macam. Bagaimana itu? Ya sudah, nanti kamu tanya sendiri. Berpotensi. Ini sange apa enggak? Iya. Gimana? Oke. Itu Ya, berpotensi. oke, abang tanya aja sama Yesus, kamu sange enggak? Bukan Dan begitu, apakah- makanya dia Oke, Bang. enggak manusia. Makanya Abang. Abang, Manusia itu berpotensi sange enggak Abang. manusia? Manusia Ya, sange kan enggak kamu manusia? bilang berpotensi ya, berpotensi kan? Kalau dia tidak memilih untuk memakai potensinya dia untuk sange, terus apa haknya abang mengatakan bahwa Yesus bisa sange? Makanya kita bicara itu berdasarkan fakta. Apakah ada tertulis di dalam Berarti Alkitab enggak bahwa Yesus normal. Berarti Sebentar, enggak Bang. normal. Sebentar. Apakah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus melihat perempuan dia sange? Karena abang menuduh dia manusia, makanya berpotensi. Saya menuduh Gimana sih abang? Alkitab Nggak konsekuen. sendiri yang berkata, Alkitab sendiri yang berkata. Saya bicara dalil loh, ada dalilnya. Bahkan tadi di 2 Yohanes kamu yang bicara. sudah sebentar bang. Ini loh bang, kamu Apa yang abang itu dibacakan bicara oleh dari sebentar segi terjemahan apa yang sudah saya dibacakan jelaskan. oleh Bang Loading itu ya, kalau kau tidak mengakui dia telah datang sebagai manusia, engkaulah antikris itu. Ada ayatnya kan?
Iya kan sudah kujelaskan tadi bang, kalau dia itu sebagai berarti dia bukan manusia. Kan dari tadi sudah kujelaskan. Kata sebagai itu menjelaskan, menegaskan bahwa dia bukan manusia bang. Kalau abang ini manusia, ngapain dipakai kata sebagai? Manusia aja, dia datang manusia, yang datang manusia. Kalau dipakai kata sebagai, itu penegasan bahwa dia sebenarnya bukan manusia, tetapi sebagai, artinya dia dalam tampilan luar, pola manusia, pola, gitu loh bang. Berarti dia kan nggak perlu lapar. Gue nggak perlu lapar. Dia nggak perlu makan. Ya memang dia itu, Ah, dia bisa nggak makan. Abang bisa nggak makan 40 hari? Bisa nggak abang nggak makan 40 hari? coba ketika Yesus berpuasa 40 hari, Bang, dikatakan ini loh bang, makan abang lapar bilang lah. tadi, sebentar dulu lah. Abang bilang tadi kan Yesus manusia. Ngajarin bunuh diri. Oke. Sekarang aku tanya abang. Abang bisa nggak makan 40 hari 40 malam? Bisa nggak? Abang, Musa. Yesus bisa melakukannya. Abang Iya, Musa. berarti dia bukan manusia. Musa melakukan nggak? 40 hari dia tidak makan dan tidak minum. Musa melakukan itu. Musa mati nggak? Oh, Hah? iya kan dia di hadirat Tuhan. Dia kan di hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Oke, dia manusia nggak? Dia manusia nggak? Nah sekarang kau bisa. Sekarang kau bisa melakukannya. Abang, dengarkan, ya. Kalau Yalah. Musa sebagai Jangan manusia, kita debatkan seperti ini. Musa sebagai manusia bisa melakukan itu, apalagi Yesus, ya. Di dalam kemanusiaannya dia juga bisa melakukan. Lah, Musa saja bisa, lalu Yesus kenapa nggak bisa? Kan tadi pertanyaanmu gini, kalau dia Tuhan kenapa dia makan? Kan kau bilang tadi, makanya aku jawab ke sana. Lah, abang, Itu loh bang jawabannya. siap. Kan saya bilang, memang dia datang, dia adalah Tuhan, tetapi datang sebagai manusia. Makanya dia bisa lapar, bisa capek, bisa BAB, bisa kencing. Semua proses kemanusiaan itu dia lewati. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, ngapain dia harus melalui proses mengandung? Langsung aja kan, berdiri di depan jadi rupa manusia kayak begitu. Tetapi kenapa dia memilih untuk harus masuk di dalam kandungan? Supaya ia diproses di dalam kandungan, ya. Seperti manusia biasa, 9 bulan. Makanya semua proses kemanusiaan Jadi itu maksud harus dia alami. Tahu nggak Kalau abang dia- itu apa itu manusia? Coba manusia itu apa bang? Menurut abang? Manusia itu pencipta atau ciptaan bang? Manusia itu hanya diciptakan sekali, yaitu Adam dan Hawa. Berarti Yesus ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Yesus dilahirkan, bukan diciptakan, dilahirkan. Iya, berarti dia ciptaan karena dia manusia. Abang, Lah, dia manusia gimana? itu diciptakan hanya sekali, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu semua manusia dilahirkan. Ya, jadi Yesus manusia. Berarti abang menyembah manusia. Iya, saya menyembah manusia. Padahal dikatakan di Iya. Saya menyembah Padahal manusia. dikatakan di dalam 1 ayat 18. Sebentar, Bang. Dia dikandung dari roh. Saya Oke, gantian dulu. saya Bukan menyembah dari manusia yang bergelar Tuhan. Oh, Gantian manusia yang sama- bergelar Tuhan. Nah, menyembah Bang Yusuf ini manusia tadi yang bergelar Tuhan. Malam Bang Yusuf. Karena memang dia datang Yus, sebagai manusia. Ustadz ini, Saya sebentar dulu tidak Pak Ustadz ini boleh bergelar menolak Tuhan ini kemanusiaannya. gurunya. Kalau dia buka nanti, Karena dia kalau manusia bergelar saya Tuhan menolak, ini. Sembahlah dia. kalau saya menolak kemanusiaannya, saya adalah antikris. Ya. Iya, makanya abang ini bahwa Pak Yesus ini adalah Tuhan yang telah datang. manusia bergelar Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia.
Ya. Yohanes Ya, makanya ayat 14. manusia bergelar Tuhan ya, sudah ya. Di garis bawahi manusia bergelar Tuhan. Ya. Yesus menurut Bang Kingdom manusia bergelar Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya gelarnya, sebenarnya dia bukan Tuhan. Itu artinya Bang Kingdom. Oke ya? Betul, sepakat nggak host itu? Sepakat nggak Bang Hia? Sama kan? Jadi dia manusia bergelar Jangan Tuhan. mirroring, Nabi. Sebenarnya dia bukan Tuhan. Jangan mirroring. Jangan mirroring ya. Karena Yohanes 1 Itu ayat kan? 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saya percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Dia adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan di situ adalah gelar, berbicara tentang gelar, ya. Kalau berbicara tentang Allah, yang adalah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu berbicara tentang dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3. Makanya Thomas memberi pengakuan. Udah selesai. Silakan Bang Hia. Silakan Bang Hia. Sebentar. Ya Sudah, Tuhanku silakan dan Bang Hia, Allahku. karena sudah dapat kesimpulan. Ya dapat Tuhan. kesimpulan dari Sebentar, Nabi. Bang Kingdom, dia mengatakan Sebentar, Nabi. manusia bergelar Tuhan. Silakan Bang Hia. Udah. Ya, sebentar, sudah, Nabi. Bang. Sebentar, Nabi. Sebelum ke Bang Nias, sebentar. Makanya ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu berbicara tentang kurios dan theos. Ya, theos itu merujuk kepada Allah pencipta. Sementara kurios itu berbicara tentang penguasa atau kepemilikan. Dia adalah penguasa tunggal. Dia adalah pemilik tunggal. Ya. Ya, silakan Bang Hia. Dia mengatakan, Bang Kingdom mengatakan, Yesus hanya manusia yang diberi gelar Tuhan. Itu ya dari Bang Kingdom ya. Kok Ya, dia- silakan. Saya tidak mengatakan bahwa dia hanya manusia yang bergelar Tuhan. Anda yang mirroring. Otamu itu Nah, dibenarkan. manusia yang bergelar Tuhan tadi abang bilang gimana sih? Memang. Ada rekamannya itu. Karena dia telah datang sebagai Ya sudah, manusia. manusia bergelar Tuhan. Dia hanya gelarnya telah saja. datang. Nabi, saya Tidak katakan dia benar-benar telah datang Tuhan. sebagai manusia. Dia telah datang sebagai manusia. Ada yang mirroring, berarti dia manusia. Makanya Anda kan Dia bilang, benar-benar- berarti kamu ya, menyembah gini. manusia. Oh iya, makanya saya bilang, benar-benar saya menyembah manusia yang bergelar Tuhan karena dia Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Dia Tuhan yang telah datang. Oke, gini, biar dengarkan Bang. Dia sebenarnya bukan Tuhan, hanya dia bergelar Tuhan. Dia manusia yang bergelar Tuhan, gelarnya saja Tuhan. Kamu Itu mulai menurut mutar-mutar kemana? Abang, betul atau betul? Ya. Bagaimana tadi? Coba ulangi. Baik. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Makanya saya bilang, Anda akan bertanya, berarti kamu menyembah manusia? Saya bilang, oke, saya menyembah manusia karena dia manusia yang bergelar Tuhan. Makanya ketika kita memahami ketuhanan yang disematkan kepada Yesus, dia adalah kurios. Makanya ketika Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Di situ itu berbicara tentang kepemilikan, kepenguasaan, berbicara tentang kurios dalam bahasa Yunani-nya. Makanya dia, Jadi dalam Yohanes ini Bang. makanya dia itu Jadi di adalah dalam pemilik Yohanes 1 sorga ayat dan bumi. 14. Gini Bang. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia itu terjemahan kriminal, tampil secara jasmani. Tampil di dalam daging. Itu yang Kalau begitu kalau kamu, Bang jadi Nabi, manusia Abang, itu kamu terjemahan kriminal. kamu harus protes kepada LAI yang telah Ya, menerjemahkan. memang diprotes. Iya. Berarti kamu Memang tidak- diproses, makanya Iya. ada 6.500 kesalahan. Itu kata Biblikos. Gitu loh Bang, kesalahan terjemahan. Itu memang itu sudah diakui ada 6.000 sekian kesalahan terjemahan di situ. Jadi itu tampil di dalam daging. Nah, gitu Bang. tampil di dalam Makanya daging. di dalam satu Benar, ya. Datang, Iya. firman itu telah menjadi daging. Daging di sini dalam rupa apa? daging Tuhan, bukan daging manusia. Iya,
Dalam rupa apa? Iya. Dalam rupa apa? Dalam rupa apa? Dalam rupanya sendiri, Morpeteo, Filipi 2 ayat 6. Iya. Baik, dalam rupanya sendiri, dalam bentuknya seperti apa yang Iyalah. terlihat? Yang terlihat itu ketika Yesus datang itu yang terlihat itu dalam rupa Tuhan itu Dalam seperti apa rupanya yang terlihatnya? sendiri, Morpeteo, karena di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, kita diciptakan seperti dia, menurut gambarnya. Dialah menjadi apanya, originalnya. Kita ini KW fotokopinya. Iya, kita ini kan kopiannya kan. Nah, manusia ini diciptakan dalam rupanya dia kan, image-nya dia kan, Betul. kopinya dia kan. Betul. Nah, ketika dia datang dalam daging itu dalam rupa seperti apa yang terlihat? Sudah kau jelaskan apa lagi? Dalam rupanya sendiri, Morpeteo. Iya, yang terlihat itu apa? Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Elohim. Jadi rupa Elohim itu. Dalam rupa Allah, Yesus rupa itu- Elohim. Betul, saya sepakat. Iya. Dalam rupa Elohim. Nah, ketika dia dalam Iya. rupa Elohim itu dan dia datang itu, kira-kira yang orang melihat dia itu wujudnya seperti apa? Bentuknya dia seperti apa? Seperti saya lah, seperti saya. Seperti saya. Saya itu siapa? Apa Gak dia? tahu aku, menurut Iya saya abang. siapa? Iya abang katakan seperti saya. Nah abang ini Iya. dalam rupa apa abang ini? Dalam rupa gorila kah, orang utan kah, atau apa? Masa gak kau tengok aku? Aku dekatkan kamera. Artinya dalam rupa kita ini kan manusia kan? Iya toh? Makanya Yesus itu juga datang itu dalam rupa manusia. Itu dia punya nonot, makanya dia disunat. Yesus disunat gak Bang? Memang kalian betul-betul lah kalian memang. Apalah artinya kau bang naik ke Komal hanya untuk mengatakan Yesus manusia. Ustadz Yusuf PI pun mengakuinya Yesus manusia. Apalah Ada tukang sunat kelebihanmu? Tuhan kah? Bang Karena Noding, memang dia datang sebagai Bang Noding, manusia. Kita Siapa baca tukang sudah jelas tukang dia sunat datang Tuhan tuh sebagai- siapa? Saya mau tanya siapa tukang sunat Tuhan? coba jawablah itu. Nggak tahu aku itu. Kalau jawab, Bingung saya tadi Tuhannya datang sebagai manusia. Tukang sunat Tuhan tuh siapa itu? Nah ini yang jawab harus dijawab. Bang Kingdom. Bang Nabi, kan Anda yang mengatakan bahwa sebentar. Dia manusia. Kamu yang harus menjawab pertanyaan ini loh, Nabi. Nabi, Anda yang harus menjawab pertanyaan ini loh. Anda yang harus menjawab pertanyaan ini. Sebentar, Kau yang jawab itu. Bang Yusuf. Sebentar, Bang Yusuf. Bang Yusuf bertanya kepada saya atau gantian. kepada Bang Nabi ini? Semuanya, Kau yang bilang. Hah? semuanya. Iya, kau yang Oke. bilang. Kan gini, kan abang bertanya, kok Tuhan disunat? Oke, tanya karena kalau saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dia manusia yang bergelar Tuhan ya. Makanya dia kemanusiaannya dia disunat. Nah sementara Bang Nabi ini dia nggak mengakui bahwa Yesus itu manusia, dia mengakui bahwa Yesus itu hanya Tuhan. Lah, lalu Tuhan disunat. Kamu yang menjawab pertanyaan ini, Bang Itu Yusuf. urusan Oke, Bang Yusuf. Saya jawab lah, kenapa Tuhan disunat? Betul juga Ya. kata Bang Kingdom nih. Nah, seharusnya Bang Nabi juga jawab saya. Iya betul. Siapa tuh? Ya, jadi kalau Siapa nggak mau tukang sunat menjawab- sunat Tuhan? Siapa tukang sunat Tuhan? Iya. Kamu jawab itu. Inilah tadi. Makanya ini tadi yang saya katakan ya. Maaf saya masuk sedikit ya kan dari tadi bahwa saya bilang saya bukanlah JO dan bukan juga paham Tritunggal karena saya masuk sedikit ya Bang Luding. Karena udah capek saya mendengarkan. Boleh Bang Luding? Lanjut Bang. Ya, baik. Makanya saya hanya percaya kepada kata-kata yang keluar dari mulut Kristus saja ya, bahwa ia mengatakan bahwa aku datang dalam nama Bapakku saja gitu ya. Itu aja yang saya bawa, bahwa Kristus itu adalah junjungan kita
yang nama Tuhan dipanggil di dalamnya, begitu yang saya pahami, bahwa Yesus nama Tuhan kita yang diserukan di dalam Kristus, ya, karena suatu ayat yang dinyatakan Kristus sendiri, makanya alasan saya untuk mengatakan itu, bahwa ia berkata bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bahkan sampai sekarang kamu belum meminta satu pun atas namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Nah, bukti bahwa murid-muridnya mempraktekkan hal itu dan mereka mencoba menyendiri dan pergi di luar, keluar daripada kebersamaan kepada Kristus, dan mereka menyendiri, mengajar, dan mereka mempraktekkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus itu. Dan mereka pulang dan berkata, "Guru," mereka memanggil kepada Kristus, "Guru, kami telah menyembuhkan orang sakit, kami telah mengusir roh jahat atas namamu, dan kami sudah menyembuhkan banyak orang sakit demi namamu." Dan apa jawabannya kepada murid-muridnya itu? Berkata, janganlah engkau berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi berbahagialah karena namamu tertulis di surga. Karena kenapa? Mereka sudah percaya kepada namanya tadi. Tapi namanya itu ya berkata tertuju kepada Bapakku. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, itulah kenapa bahwa nama Yesus, nama Tuhan yang dipanggil di dalam Kristus. Jadi jangan dikatakan Kristus itu Sang Bapa. Jadi Kristus itu junjungan kita yang nama Tuhan dipanggil di dalamnya. Gitu, ya. Bapa lebih besar daripada anak, gitu, ya. Bang, Nah, pertanyaan saya ya, tadi kira-kira dapat dijawab teman-teman nggak? Siapa tukang sunat Tuhan ini? iya. Ya, makanya dalam pemahaman saya bahwa ketika dikatakan bahwa kalau dikatakan Kristus itu adalah Tuhan, maka tidak layaklah baginya dikatakan disunat, gitu ya. Ya, jadi makanya saya katakan benar yang dikatanya sendiri. Ini saya kutip dari perkataannya sendiri. Saya tidak mau pengajaran Paulus, pengajaran siapa. Berarti Ini dari mulutnya sendiri. Bang Hian tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Kristus itu yang datang dalam nama Yesus, Bang. Nama Yesus yang dianugerahi kepadanya, nama Tuhan, nama Bapaknya. Makanya ia berkata di Yohanes 5:43, "Aku datang dalam nama Bapakku." Jadi Kristus itu Sang Anak itu datang dibekali dengan nama Tuhan, supaya oleh nama itu orang percaya kepadanya. Kalau tanpa nama itu orang-orang tidak percaya kepadanya. Karena oleh nama itulah mujizat-mujizat itu terjadi. Oleh nama itulah iblis-iblis itu ditaklukkan. Bahwa karena nama itu nama di atas segala nama, Bapa yang kekal di dalam Kristus. Itu yang saya pahami. Jadi Kristus itu bukan Sang Bapa, bukan Sang Tuhan, tetapi ia datang dalam nama Bapaknya, yaitu namanya yaitu Yesus atau Yeshua, nama yang diberikan kepada dia sebagaimana dalil Yohanes 17 ayat 11-12 itu, bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya. Dan itulah membuktikan bahwa dia menyuruh berseru kepada Tuhan dalam namanya, karena namanya itu nama Tuhan. Begitu maksudnya. Jadi bukan Sang Anak itu yang Tuhan. Karena Yohanes, dalilnya adalah Yohanes 12 ayat 44. "Jika kamu percaya kepadaku," karena nama Yesus itu maksudnya, "engkau bukan percaya kepadaku, ada penyangkalan, tetapi kepada Bapakku yang mengutus aku." Itulah arti nama Yesus itu. Nama di atas segala nama, Bapa yang kekal, yang dipanggil di dalam Anak. Begitu yang saya pahami. Terima kasih, dilanjut ya. Oke. Silakan Ustadz. Lanjut. Enggak apa-apa Bang Loading. Tadi saya hanya menegaskan mencari satu nama. Siapa tukang sunat Tuhan gitu. Enggak ketemu saya dari mereka ini. Oke, itu siapa tukang Tuhan, apa tukang sunat Tuhannya Yesus? Tuhan Yesus. Tahu tidak Bang Hia? Tahu lagi ini punya suara besar. Suara kamu kasih besar sedikit Bang Ringo.
Oke. Ini ilmu sudah kecil, suara pun Oke, kecil oke. lagi. Semua kecil habis ini. Iya bang, kita Kasih besar baru suara kali ini sedikit. komal. Oh, baru kali ini. Jadi dia ini teman-teman, dia lagi DM saya. Dia DM saya. Dia mau ajak diskusi tentang ketuhanan Yesus. Dia baru pertama. Jadi dia ini di Facebook, baru pindah ke TikTok, ini baru pertama diskusi di sini. Begitu. Ya, pegangan. Oke. Pegangan, Ustaz. Saya jawab dulu. Silakan, Ya. Ustaz. Saya jawab dulu Oke, tentang silakan. sunat tadi ya. Tentang sunat tadi dulu ya. Saya pribadi ya. Saya tidak mewakili yang lain ya. Ini tetap pribadi saya ya. Mohon maaf ya teman-temanku ya. Bahwa Kristus itu mengikuti syarat sunat karena itu tradisi Yahudi. Ya. Dan dia memang harus disunat karena itulah peraturan kepada orang Yahudi. Karena dia datang kepada orang Yahudi. Nah, untuk itulah dia disunat. Nah, makanya bahwa kedatangannya bukan atas karena dia Tuhan, tetapi karena ada rencana Tuhan yang akan dia dimunculkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, karena dia akan mengangkat Kristus ini apabila ia menang dan menjadi raja atas bangsa Israel. Yang kekal, bukan raja biasa. Bang Hia, yang Itulah saya tanya tuh Kristus. namanya ada nggak? Siapa tukang sunat Tuhan? Tidak tertulis sih di situ, tidak tertulis. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Iya. Tapi kalau yang karena Soalnya saya begini, bingung Bang. tadi, makanya kalau Tuhan disunat berani kali itu orang menyunat Tuhan Begini, gitu. Bang Yusuf ya, kalau saya punya pemahaman yang berbeda dengan orang Bang Nabi 28, bahwa kalau saya adalah Kristus itu junjungan kita. Gitu ya, Kristus itu junjungan kita yang nama Tuhan ada padanya. Bang Sonhianya bersunat nggak? Kalau saya bersunat, Bang, bersunat. Bang Ringo? Kalau saya bersunat. Iya, saya bersunat. Kingdom sunat nggak Kingdom? Karena saya begini Bang Yusuf, kami ini kan dari Nias Barat. Rata-rata kalau Nias Barat itu kalau tidak disunat itu aib itu. Kecuali Saya Nias- ini dulu cari dulu nih, tanya yang Kristen semuanya. Kingdom sunat nggak Kingdom? Nah, Bang Dabi 28 sunat nggak Bang? Nah, kalau saya nanti ku spill Ustaz. Kingdom mana Kingdom? Kingdom mana Kingdom? Nah, Kingdom saya tanya nih, Kingdom ini kagak sunat ini. Kalau sunat, Kingdom. gini bro, saya sunat ya, tetapi saya sunat itu bukan karena perintah hukum Taurat, karena saya bukan orang Yahudi, ya, Astaga. ya, saya bukan Oh, orang berarti Yahudi. berarti kamu menentang Paulus gitu. Gini ya abang ya, Ah, di situ kan memang Paulus katakan bahwa kalau sunat itu kan tidak berguna ya Ya. bagi. Nah, Karena Kenapa saya kau ini, sunat, coba? saya ini kan bukan orang Yahudi, Bang. Ya. Saya disunat saya disunat, saya menyunatkan diri saya, artinya saya disunat. Bukan karena saya melakukan hukum Taurat, tidak. Karena saya bukan orang Yahudi yang diperintahkan untuk sunat, ya. Abang juga sebenarnya nggak boleh disunat karena abang bukan orang Yahudi. Hukum Taurat itu diberikan hanya kepada orang Yahudi saja. Tidak berlaku Sudah, untuk semua manusia. ini PR kamu kemarin tuh Kingdom sama saya, kok enggak kamu jawab sampai sekarang? Apa tuh? Perjanjian kekal itu antara Abraham di Kejadian 17 ya. Ya. Kejadian 17 itu perjanjian kekal sunat. Wajib dikerat kulit khatannya dan dibuang, pokoknya dibuang, dikhitan gitu. Iya. Itu Nah, perjanjian gini. kekal antara Tuhan dan Abraham dan keturunannya dan orang-orang budak yang ia beli. Baik, lalu kenapa Paulus mengatakan kalau dia menyunatkan dirinya Kristus tidak berguna untuknya? Kenapa Paulus melarang sunat? Kenapa? Paulus tidak melarang sunat. Sunat itu sudah digenapi, artinya hukum Taurat itu sudah digenapi, ya, yaitu Apa yang digenapi? seremonial. Hukum-hukum seremonial itulah yang Itu digenapi. tadi perjanjian kekal, bukan hukum. Sunat itu perjanjian kekal, bukan hukum. Nah, iya, kekalnya itu sampai di zamannya Yesus. Karena Lalu Yesus datang kapan? sudah menggenapi. Lalu kapan Makanya. Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus tuh kapan? Ini belum Abang. kau jawab belum ini. Sebentar bang, ya.
Makanya Yesus Kapan? itu datang Kapan untuk Tuhannya Abraham menggenapi- itu? Sebentar dulu. Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana yang digenapi? Salah satunya sunat, makanan haram halal, pengorbanan darah binatang. Itu ya. Jadi kalau hukum-hukum Taurat yang moral itu 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, jangan membunuh dan bla bla bla. Gini, Itu yang perjanjian kekal itu tidak dapat dibatalkan. Kan paham kekal kan? Kata Paulus, ya barang siapa menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna untukmu. Kan kayak gitu. ya, jadi maksudnya di sini, Sejak kapan Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus tuh kapan? Abang. Jadi maksudnya di sini hukum Taurat, hukum sunat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi sampai ketika Yesus datang dan menggenapinya, maka Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, ya, kapan Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus? tidak ada tertulis bahwa Tuhan berfirman kepada Paulus. Lalu ngapain Paulus pintar-pintar menyuruh orang kagak sunat? Kenapa? Ya, artinya, Dapat dari mana wahyu dia Paulus tuh? Ya, jadi gini Bang, ketika seseorang itu disunat dengan berdasarkan perintah hukum Taurat, orang itu harus hidup sesuai dengan perintah Taurat seutuhnya. Dilanjut dulu ya, saya mau makan dulu ya. Kemana? Hilang dia. Hilang dia Bang Loading. Aduh. Jatuh atau dia turun? Jatuh atau dia turun? Coba mana ya? dia? Silakan ayo ulang. Coba bagaimana Bang Ringo? Pemahaman Anda tentang Tuhan bagaimana? Coba ada Bang Ringo itu Ustadz. Silakan kalau mau diskusi sama dia. Ya silakan Bang Ringo kalau mau masuk silakan. Tadi kan saya menanyakan sama kawan Kristen. Sejak kapan Tuhan Abraham